Di trotoar jalanan besar, gadis itu memilih berjalan kaki dibanding menaiki kendaraan umum dikarenakan jarak dari tempat dia berada ke kampusnya hanya tinggal beberapa ratus meter lagi. Di sela langkah kaki, pandangan Anissa menunduk memperhatikan ujung sepatu bergerak. Dan sekelebat dalam pikiran dia teringat akan kartu ATM yang diberikan Egy tadi. Lah, aku lupa. Dikasih kartu tapi nggak dikasih nomor PIN-nya. Percuma dong, nih kartu ada di tanganku. Ocehan Anissa menyadari kebodohannya. Dan tiba-tiba, karena pandangan dia terus menunduk, tidak memperhatikan sekitar. Tanpa sengaja dia menabrak seseorang sampai suatu benda terjatuh dari tangan orang yang ditabraknya. Hais! Segera Anissa mengambil ponsel milik orang yang ditabraknya itu dari tanah. Wah gila, ponsel mahal ini. Aduh gimana nih, orang ini pasti bakal minta ganti rugi. Batin Anissa melihat ponsel dalam pegangan. Lalu dengan cepat dia menyodorkan ponsel tersebut ke orang yang berdiri mematung tak bergerak dari tempatnya. Maaf, aku sungguh tidak sengaja. Aku berjalan menunduk jadinya tidak tahu ada kamu di depan. Jadi maaf sudah menabrakmu. Cerocos Anissa pada lelaki di hadapan yang mengenakan seragam sekolah SMA yang sama seperti dipakai oleh si Egy. Namun lelaki remaja itu hanya terdiam menatap terbengong. Lalu dengan gerakan kaku tangannya menerima ponsel tersebut. Kenapa dia diam saja? Apa tabrakan tadi membuat dia cedera? Tapi kan dia tidak terjatuh. Batin Anissa merasa heran karena ditatap bengong oleh lelaki tersebut. Anissa memberanikan diri melambaikan tangan di depan wajah lelaki tampan itu. Hei, apakah ada yang sakit? Dan akhirnya Raihan tersadar dari keterpakuan. Dia mengalihkan tatapan dan tersenyum malu dan gugup. Dewi, penyelamat. Alis Anissa menaut bingung. Oh, sekali lagi maaf tadi aku sudah menabrakmu. Dan sepertinya ponselmu juga tidak ada masalah, jadi permisi ya. Lalu dia melangkahkan kaki melewati lelaki tersebut begitu saja. Raihan membolak-balikan ponsel di pegangan tangan dan ikut berbalik. Hei, tunggu! Teriak dia. Membuat langkah kaki Anissa terhenti. Dia menghela napas panjang berfirasat tak enak. Apa orang ini akan meminta ganti rugi? Semoga saja dugaanku salah. Mana mampu aku mengganti rugi melihat ponselnya saja bukan ponsel biasa. Batin Anissa mulai gelisah. Dengan enggan dia membalikkan badan, kemudian memasang senyuman manis dan terpaksa. Iya, ada apa? Tanya Anissa pura-pura tidak tahu. Raihan menghampiri hingga berdiri berhadapan. Kamu sudah membuat ponselku tergores cukup parah. Jadi aku meminta ganti rugi. Ucap dia sambil menunjukkan bagian ponsel yang sedikit lecet ke hadapan wajah Anissa. Syukurlah hanya goresan kecil, jadi pasti tidak akan mahal kan untuk ganti rugi. Batin Anissa merasa lega. Dia masih menatap lelaki di hadapan dengan senyuman manis namun terpaksa. Berapa aku harus ganti rugi? 5 juta dan aku meminta cash sekarang juga. Ucap Raihan disertai senyuman penuh makna. Kedua mata Anissa membulat terkejut. Apa kepalamu terbentur saat tabrakan tadi? Mana ada goresan kecil seperti itu saja meminta ganti rugi 5 juta? Tidak, aku tidak mau. Jika 100.000 sih aku akan bayar sekarang juga dan cash. Raihan tertawa pelan seraya membuang muka untuk menyembunyikan raut wajahnya yang sudah memerah. Terlihat jelas dia sengaja menggoda. Sepertinya kepala kamu sendiri deh yang terbentur. Mana ada ganti rugi dengan uang 100.000. Ongkos untuk membersihkan nodanya saja tak cukup. Apalagi untuk memperbaiki ponsel mahalku. Kamu jangan coba menipuku ya. Mana mungkin 5 juta, palingan juga hanya 100.000. Lihat goresan ini, sangat kecil, jadi 100.000 cukuplah untuk memperbaikinya. Sebal Anissa mulai terpancing emosi. Aku tidak memiliki niatan menipumu, jadi cepat bayar atau tidak. Tapi ada cara lain untukmu membayarnya. Senyuman tersirat maksud terulas di bibir Raihan seraya menatap lekat.
membuat Anissa merasakan firasat buruk akan tatapan tersebut. Kalau diperpanjang, orang ini semakin ngelunjak. Lebih baik aku kabur saja. Masa goresan kecil saja minta ganti rugi sampai 5 juta? Apa dia sudah tidak waras? Sejenak Anissa menghembuskan napas pelan, menatap netra hitam lelaki di hadapannya yang sedang menatapnya juga. Deheman Anissa menetralkan sikap agar terlihat tenang. Hei, kamu belum cuci muka ya? Lihatlah di matamu ada belekan. Ucapan Anissa tersebut sontak membuat lelaki itu langsung terbelalak dan panik, segera memeriksa sudut matanya. Mana, aku tidak menemukannya, kata Raihan sambil bercermin ke kamera ponsel. Melihat lawan sibuk dan mengabaikan, dengan gerakan pelan penuh kehati-hatian Anissa berbalik. Lalu dia berlari sekencang-kencangnya menjauh sampai lelaki itu kembali tersadar. Hei, kau belum ganti rugi, teriak Raihan merasa kecolongan. Lalu sedetik kemudian dia tertawa pelan melihat tingkah Anissa yang menurut dia sangat menggemaskan. Lucu sekali dia. Dan bodohnya aku sudah 2 kali bertemu tapi tidak mengetahui namanya. Semoga saja kita bertemu lagi, Dewi Penyelamat. Gumam Raihan dan ikut berbalik berjalan untuk menuju ke tempat sahabat dia berada.